Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dia terjatuh dengan cepat, tapi tidak ada suara. Kekuatan kepunahan menekannya dari semua sisi dan berusaha mengubah segalanya menjadi debu. Kenangan yang diwarisinya dari Jie Yuan tidak berbohong padanya. Kekuatan kepunahan yang dulunya cukup kuat untuk melenyapkan bahkan dewa sejati pun tidak dapat menyakitinya lagi. Dewa leluhur telah memisahkan kekuatan kepunahan dari kekuatan eksistensi ketika dia menciptakan alam semesta, namun kemerosotan hukumnya dan berlalunya waktu telah melemahkannya hingga tak terkira. Itu sebabnya kekuatan kepunahan tidak pernah menjadi perhatian Yun Ce. Tidak. Dia khawatir dengan gaya tarik yang 1 miliar kali lebih kuat dari itu. Sejak dia jatuh ke dalam jurang ketiadaan, dia merasa seolah-olah tubuhnya 1 miliar kali lebih berat dari biasanya. Dia jatuh dengan kecepatan yang belum pernah dia alami seumur hidupnya. Dia secara tidak sadar menyalurkan energinya yang dalam dan mencoba melawan, tetapi kekuatan yang praktis tak terkalahkan di Primal Chaos hanya bisa memperlambat penurunannya sedikit bahkan pada kekuatan maksimalnya. Dia benar-benar tidak bisa menghentikan kejatuhannya meskipun dia menginginkannya. Terlebih lagi, gaya tariknya sudah meningkat semakin lama dia terjatuh melalui jurang ketiadaan. Dia merasa seolah-olah dia sedang diseret ke dalam jurang hitam pekat yang tidak dapat kembali lagi oleh dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dia pernah mengalami hal ini sekali dari pecahan jiwa yang ditinggalkan Jie Yuan, tidak kalah menakutkannya merasakannya dengan darah dan dagingnya sendiri. Dia sangat sadar bahwa gaya tariknya pada akhirnya akan mencapai intensitas di mana bahkan Jie Yuan harus berhenti atau mengambil risiko tidak akan pernah kembali ke permukaan. Selama 1.000.000 tahun, segala sesuatu yang jatuh ke dalam jurang ketiadaan baik yang hidup maupun yang tak hidup telah lenyap selamanya. Tidak pernah ada pengecualian. Sekarang, terungkap bahwa itu bukan karena kekuatan kepunahan. Itu karena gaya tarik yang tak tertahankan. Mungkin itu adalah sisa hukum yang telah ditetapkan oleh dewa leluhur untuk jurang neraka, yang belum rusak seiring berjalannya waktu. Itulah mengapa hal itu tidak dapat dilawan bahkan oleh para dewa sejati yang bersembunyi di bawah. Seluruh tubuhnya sakit seperti ditusuk ribuan bilah. Dia harus meluangkan waktu sejenak untuk mengedarkan kekuatannya dan melindungi seluruh tubuhnya. Itu tidak ada cahaya, tidak ada suara, dan tidak ada artinya di jurang ketiadaan. Bahkan kesadarannya dan perjalanan waktu itu sendiri tampak kabur di ruang yang tak terlukiskan ini. Gaya tariknya masih meningkat pesat. Kekuatan kepunahan juga meningkat. Perlahan-lahan, vortisitas mulai muncul di ruang yang sudah kacau dan merobek tubuh Yun Ce tanpa henti. Belakangan, bahkan pusarannya telah lenyap sepenuhnya dan digantikan oleh ruang yang benar-benar musnah. Sejumlah fragmen spasial yang tak terbayangkan terdistorsi tanpa henti di jurang ketiadaan, memusnahkan semua yang ada hingga kekekalan. Itu sangat menghancurkan sehingga siapapun yang berada di bawah alam master ilahi akan tercabik-cabik hanya dalam hitungan napas. Setiap inci tubuh Yun Ce terkoyak, sembuh, dan terkoyak lagi setiap detik ia terjatuh melalui jurang ketiadaan, namun pikirannya tetap tenang sempurna. Dia secara bertahap membuka lebih banyak gerbang dan menyalurkan energi yang lebih besar untuk melindungi dirinya dengan penghalang dewa jahat. Namun kekhawatiran yang mendalam tumbuh di hatinya. Kekuatan kepunahan, kekuatan penarik, dan badai spasial yang menghancurkan ini. Xia Qingyue terluka parah ketika dia jatuh ke dalam jurang ketiadaan. Dia juga hampir kehabisan tenaga. Mungkinkah dia bisa selamat dari kejatuhan dalam kondisi seperti itu? Apa peluangnya? 10%. 1.
Atau, dia tiba-tiba menggigit lidahnya dan mengusir pikiran-pikiran yang tidak perlu itu dari benaknya. Sambil menjaga dirinya tetap terjaga, dia terus meningkatkan keluaran energinya yang dalam hingga mencapai batas absolutnya. Pada catatan terkait, intensitas gaya tariknya benar-benar melebihi apa yang dia pikir mungkin terjadi dan lebih dari itu. Apapun gagasan yang mungkin dia miliki untuk menolaknya, sudah lama hilang dari benaknya. Ketika intensitas badai spasial terus meningkat, fragmen spasial juga berubah menjadi debu spasial yang mematikan. Yang mengejutkan tidak juga, tapi tetap saja mengejutkan, kekuatan extinction lah yang tumbuh dengan sangat cepat. Perjalanan waktu benar-benar menjadi kabur pada saat ini. Mungkin sudah berjam-jam, berhari-hari, atau bahkan bertahun-tahun sejak dia memasuki jurang ketiadaan. Seluruh tubuhnya compang-camping, tetapi tidak ada darah karena manik-manik itu telah dimusnahkan bahkan sebelum sempat keluar dari lukanya. Organ dalamnya retak di berbagai tempat, dan jiwanya benar-benar bergejolak seperti laut saat ini. Tiba-tiba, dia merasakan bahaya yang mengerikan. Hal berikutnya yang dia tahu, rasa sakitnya meningkat puluhan kali lipat. Dia merasa seolah 1000 guilotin memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian. Karena dia telah berusaha sekuat tenaga untuk tetap sadar sepanjang perjalanan, dia tahu bahwa dia telah ditarik ke dalam lubang hitam spasial. Yun Ce menutup matanya dan diam saja. Dia harus menghadapi seluruh abis sendirian untuk menyelamatkan kampung halamannya, dan ini hanyalah langkah pertama. Dia adalah kaisar alam semesta dan pewaris kekuatan dewa jahat dan kaisar iblis pemalu surga. Dialah satu-satunya harapan mereka. Itu sebabnya dia tidak bisa jatuh di sini. Dia tidak bisa. Dia mengaktifkan Hell Monarch dan menyalakan energinya yang dalam. Api hitam pekat langsung keluar dari pori-porinya. Meskipun dilindungi oleh api iblis, tubuhnya masih hampir terkoyak menjadi dua oleh lubang hitam spasial. Dia akhirnya terlempar keluar dari lubang hitam, tapi penderitaannya baru saja dimulai. Bahkan sebelum dia mengambil nafas, dia tersedot ke dalam lubang hitam spasial lainnya. Setiap kali dia tersedot dan terlempar keluar dari lubang hitam, dia seperti mengalami translokasi total. Bagaikan daun mati yang malangnya terbang ke dalam badai raksasa, jiwa dan raganya dirusak oleh lingkungan lagi, dan lagi. Akhirnya, setelah dia terlempar keluar dari lubang hitam yang entah berapa kali, dunianya menjadi kosong, dan kesadarannya tenggelam sepenuhnya ke dalam kegelapan. Di ruang yang tidak diketahui, langit gelap keabu-abuan, dan kuil-kuil yang terletak di bawahnya bahkan lebih gelap. Setiap inci tempat itu dipenuhi penindasan dan kegelapan. Siapapun yang memasuki tempat ini pasti akan merasa seperti dewa iblis yang mencekik mereka dengan jari sedingin es sepanjang waktu. Bukan berarti siapapun mau atau bisa mendekati tempat ini. Bagaimanapun, itu adalah tempat tinggal para dewa. Tiba-tiba, sebuah suara mengganggu kesunyian. Itu lembut namun sangat jelas karena lingkungan yang menindas. Kemudian, pintu dan pembatas candi terbuka menampakkan siluet seorang wanita cantik. Namun itu hanya berlangsung sesaat. Penghalang itu segera ditutup setelahnya dan menenggelamkan dunia ke dalam kegelapan yang menindas. Seolah-olah kelegaan sementara tadi hanyalah mimpi. Tekanan yang tak terlukiskan membuat segalanya tetap tenang seperti kematian. Tidak ada udara atau bahkan elemen yang bergerak karenanya. Dalam lingkungan seperti ini, langkah kaki ringan wanita terdengar seperti hentakan hati, atau robekan jiwa. Wanita itu akhirnya berhenti. Dalam kegelapan, dia berlutut dan berkata, "Saya menyambut ibu." Sebuah sudut ruang tiba-tiba terkoyak.
Aura tak kasat mata mengalir entah dari mana dan turun dengan keras ke arah wanita itu. Wanita itu terlihat bergidik di bawah tekanan, tapi dia dengan cepat menguasai dirinya dan membiarkan aura menakutkan menyerang pembuluh darahnya yang dalam. Hah! Suara dingin yang entah bagaimana menyebabkan ruang yang sudah gelap tenggelam lebih dalam ke dalam kegelapan menembus udara. Kamu akhirnya berhenti mengecewakanku. Faktanya, kemajuan Anda sedikit melampaui ekspektasi saya. Suara angku itu milik seorang wanita. Kata-katanya memuji, tapi nadanya dingin dan suaranya serak. Entah kenapa, setiap kata yang dia ucapkan terdengar seperti pisau beracun yang menusuk telinga dan jantung seseorang, dan berputar hingga yang ada hanyalah rasa sakit yang membutakan. Wanita di lantai itu membungkuk dalam-dalam. Wuyi alias tanpa ingatan tidak berani mengecewakan ibu. Suara serak itu berkata lagi, kamu jauh lebih baik dari sampah itu, Wu Qing. Ada gunanya melumpuhkannya untukmu. Tiba-tiba, suaranya yang menakutkan berubah menjadi lebih gelap. Sudah hampir waktunya untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci lagi. Kamu tidak akan mengecewakanku saat kita bertemu sekantong tulang itu. Setiap kata yang diucapkannya meneteskan kebencian yang mendalam. Seolah-olah setiap makhluk hidup di dunia ini adalah musuh bebuyutannya. Kantong tulang yang dia maksud adalah Raja Neraka sendiri. Dia adalah satu-satunya di seluruh abis yang berani memanggilnya seperti itu. Ya, Ibu, jawab wanita bernama Wuyi, dengan patuh. Keenam kerajaan dewa telah menemukan pembawa dewa mereka, tapi 5 dari 7 di antaranya adalah laki-laki. Lebih buruk lagi, gadis dari Heaven Breaker itu hanyalah sampah tak berguna dengan esensi ilahi dan tidak ada yang lain. Betapa menyedihkan, sungguh menyedihkan, sungguh menggelikan. Ingat ini, Wuyi. Semua manusia di dunia ini termasuk sekantung tulang itu, Raja Neraka, adalah hewan ternak yang kotor. Ketika kamu sampai di Tanah Suci dan menemui kelima makhluk kecil itu, kamu harus menginjak mereka di bawah kakimu dan menunjukkan kepada mereka betapa tidak berharganya apa yang disebut sebagai gelar mereka. Jika kamu gagal, aku akan melemparkanmu ke dalam lubang dewa terkutuk untuk ditusuk oleh 10.000 tulang selama 1 abad. Wanita itu tetap tenang dan tenang meskipun ada ancaman berdarah. Lupakan rasa takut dan gentar, tidak ada sedikit pun kebencian dalam suaranya ketika dia berkata, tidak ada kejahatan yang lebih besar bagiku selain mengecewakan ibu. Aku akan menderita hukuman 10.000 kali lipat jika aku mengecewakanmu. Ditusuk dengan tulang di lubang dewa terkutuk adalah hukuman yang lebih buruk dari namanya, tapi wanita itu telah berjanji untuk menderita 10.000 kali jika dia mengecewakan ibu. Dia tegas sampai pada titik menyeramkan. Dia tampaknya benar-benar percaya bahwa mengecewakan ibu adalah kejahatan terbesar di alam semesta. Bagus. Itu hanya satu kata, tapi itu benar-benar pujian tertinggi yang bisa diterima seseorang dari ibu. Hanya mereka yang kejam terhadap dirinya sendiri yang bisa kejam terhadap orang lain. Anda sudah lebih baik dari Wu Qing dalam hal ini. Lalu lagi, apa yang saya harapkan? Sampah akan selalu menjadi sampah. Wanita itu setuju, sampah tidak boleh merusak suasana hati ibu. Wuyi tampaknya tidak memiliki emosi apapun. Ibu adalah satu-satunya keyakinannya di dunia ini. Kata yang bagus. Itu akan menjadi tugasmu hari ini. Bunuh sampah itu dan singkirkan dia dari pandanganku. Perintahnya kejam dengan nada sadisme. Seolah-olah orang yang baru saja dia perintahkan untuk dibunuh bukanlah pembawa dewa yang telah dia rawat selama ribuan tahun, tapi tumpukan sampah yang bisa dimusnahkan kapan saja. Wuyi meninggalkan kuil setelah itu. Ketika dia melangkah keluar dari pintu,
seolah-olah dia telah memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Dia perlahan berjalan di jalanan. Rambut dan pakaian hitamnya sederhana namun bersih. Langit kelabu tampak seperti akan runtuh kapan saja. Itu sangat menindas sehingga mengaburkan pikiran untuk melihatnya. Wu Yi saat ini sedang berjalan melalui wilayah dewa sejati, tapi rasanya lebih seperti tempat terkutuk. Setiap langkah yang diambilnya mendinginkan jiwa hingga ke inti. Di bawah aula rendah yang hancur, dua wanita tua dengan tanda hitam di wajah mereka membungkuk ke arah Wu Yi. "Nona," dia tidak menjawab. Saat dia melanjutkan ke depan, pintu terbuka untuk memperlihatkan reruntuhan di dalamnya. Duduk di tengah kabut abu-abu adalah seorang wanita dengan rambut acak-acakan dan mata yang begitu redup hingga nyaris tanpa cahaya. Wajahnya pucat pasi ketika dia melihat ke atas. Dia tampak seputih mayat. Tak terpikirkan betapa putus asa dan sakitnya dia hingga terlihat seperti ini. "Shen Wu Yi." Wanita itu perlahan menggumamkan nama Wu Yi. Tidak ada rasa terkejut, tidak ada permohonan, atau bahkan kebencian dalam suaranya. Yang ada hanya rasa kebas yang menusuk hati. Dia masih hidup, tapi sepertinya dia sudah mati. Bang! Pintu menutup di belakang Wu Yi dan memutus segala sesuatu dari luar. Dia kemudian mengangkat tangan dan memanggil bola cahaya yang menerangi setiap sudut ruangan. "Shen Wuqing, saya telah mencapai terobosan lain," katanya sambil memandang rendah wanita yang mungkin sudah mati. "Ini seharusnya menjadi bukti terakhir yang perlu kamu ketahui bahwa pilihan ibu sangatlah bijaksana." "Heh." Shen Wuqing menanggapinya dengan tawa dingin dan menyedihkan. "Jadi bagaimana jika kamu 10.000 kali lebih baik dariku? Dia bisa saja melucuti statusku. Dia tidak perlu melumpuhkanku atau mempermalukanku seperti ini." Nama wanita itu adalah Shen Wuqing, tapi tidak ada yang akan percaya jika mereka melihatnya sekarang. Shen Wuqing adalah nama pembawa dewa kerajaan malam abadi Tuhan. Dia adalah putri ilahi dari kerajaan malam abadi Tuhan dan dewa sejati tertinggi di masa depan. Atau lebih tepatnya, dia pernah melakukannya. Saat ini, putri ilahi dari malam abadi adalah seorang wanita bernama Shen Wu Yi. Karena saingannya, ibu tidak hanya menghapus gelar Shen Wuqing, dia bahkan menghancurkan kultivasinya, melumpuhkan tubuh bagian bawahnya, memutuskan setiap pembuluh darah dalam di tubuhnya, dan melemparkannya ke aula terbengkalai yang dipenuhi debu jurang. Dia ingin Wuqing mati perlahan saat debu jurang menyiksanya. Hanya dalam satu malam, putri ilahi yang dijunjung semua orang telah berubah menjadi seorang cacat yang menunggu kematian untuk mengambil alih dirinya. Menanggapi kata-kata Shen Wuqing, Shen Wu Yi hanya berkata, "Kaulah yang gagal memasuki alam kepunahan ilahi meskipun investasi ribuan tahun mengalir di pembuluh darahmu. Kamu adalah bahan tertawaan semua kerajaan. Kamu seharusnya tahu ini akan terjadi sejak kamu mengecewakan ibu dan menodai namanya, tapi bukan hanya itu yang kamu lakukan, bukan? Apa kamu benar-benar mengira ibu tidak menyadari hubungan rahasiamu dengan orang yang membuang-buang napas itu? Apapun yang terjadi, kamu harusnya bersyukur karena ibu tidak memusnahkan seluruh keluargamu." Shen Wuqing butuh waktu lama sebelum dia bisa mengingat kembali dirinya sendiri. Ketika dia mendongak lagi, dia menatap mata Shen Wu Yi selama 1 tarikan napas, 2 tarikan napas, 3 tarikan napas, dan tetap saja dia tidak bisa melihat sedikit pun emosi di balik mata itu. Bagaimana bisa begitu mirip dengan mata yang paling dia takuti dan benci? "Dia monster," bisik Shen Wuqing. Hanya karena dia disakiti oleh seorang laki-laki, dia memutuskan bahwa semua laki-laki di dunia pastilah anjing. Hanya karena dia tidak akan pernah melihat terang lagi,
dia memutuskan bahwa seluruh dunia pantas menerima kebenciannya. Jangan mengira kamu atau aku terbebas dari kebencian itu. Suaranya tiba-tiba berubah melengking dan kasar. Saya adalah putri ilahi yang dia pilih. Saya adalah ajudan terdekatnya. Tapi hanya karena kamu muncul, aku dibuang seperti sampah. Pernahkah kamu menganggap bahwa hadiahku mungkin merupakan cerminan masa depanmu? Shen Wei membalikkan tangannya, dan cahaya dalam di aula yang hancur segera meredup. Karena persepsi spiritual Shen Wuqing hampir hilang pada saat ini, hilangnya penerangan merampas kemampuannya untuk menatap mata Shen Wei. Aku berbeda denganmu. Saya tidak memiliki kenangan dan masa lalu. Ibu adalah orang yang menyelamatkan hidupku dan memberiku kekuatanku. Dia juga orang yang membentuk pikiran dan takdirku. Semua yang kumiliki adalah hadiah dari ibu, dan rasa terima kasihku padanya juga tidak ternoda. Itulah sebabnya ibu tidak perlu khawatir akan kesetiaan dariku. Sama saja, aku tidak akan pernah bisa tidak setia kepada ibu. Ibu bisa menghancurkan semua yang kumiliki hari ini, dan aku hanya bisa melihatnya saat dia mengambil kembali rahmat yang telah dia berikan kepadaku. Saya tidak akan menyesal dan tidak mengeluh. Aku hanya akan menyalahkan diriku sendiri atas kegagalanku, dan menyesali ketidakmampuanku untuk membalas kebaikannya sedikit pun lagi. Shen Wuqing tidak bergerak untuk waktu yang lama. Dia menatap Shen Wei seperti sedang menatap boneka yang menyedihkan meskipun dia yang lebih menyedihkan di antara mereka berdua. Di sisi lain, Anda bahkan tidak bisa memenuhi nama Anda. Kamu benar-benar mengecewakan ibu. Mata Wei sangat tenang. Suaranya tidak memiliki emosi yang seharusnya dimiliki manusia. Sungguh ironis bagaimana dia lebih menjadi Shen Wuqing alias tanpa emosi daripada Shen Wuqing sendiri. Jika bukan karena para pembawa dewa sulit ditemukan, kamu sudah lama kehilangan hak untuk melayani ibu. Apa yang Anda dapatkan hari ini adalah apa yang pantas Anda dapatkan. Cahaya dingin yang dalam tiba-tiba muncul di antara jari-jarinya. Niat membunuh yang mengerikan memenuhi ruangan dalam sekejap. Karena Shen Wuqing lumpuh total, aura Shen Wei sendiri hampir mengubah organ dalamnya menjadi lengket. Dia pingsan di tanah dan meringkuk menjadi bola. Hidupnya mulai memudar dengan cepat darinya. Hehehe, hahaha. Anehnya, Shen Wuqing mulai tertawa meskipun dia hanya punya waktu beberapa detik untuk hidup. Tidak ada rasa takut, tidak ada kerinduan dalam suaranya. Yang ada hanya kesedihan, dan rasa kasihan pada Shen Wei. Shen Wei. Dia memanggil nama Wei untuk terakhir kalinya. Saya telah melayani Shen Wei-nya selama 1000 tahun. Aku jauh lebih tahu daripada kamu, wanita gila dan jahat macam apa dia sebenarnya. Aku tidak tahu apakah aku akan masuk surga atau neraka, tapi aku akan mengawasimu dari sisi lain. Aku tidak sabar untuk mengetahui bagaimana nasib akhirmu nanti, hahaha. Untuk pertama kalinya, ketenangan Shen Wei sedikit rusak. Alisnya berkerut karena tidak senang. Dia menegur, beraninya kamu memanggil ibu dengan namanya. Anda pantas mendapatkan 1.000.000 kematian. Cahaya dalam di telapak tangannya langsung meledak menjadi cahaya kehancuran tanpa ampun. Itu dengan mudah menghancurkan tubuh Shen Wuqing dan sisa kekuatan hidupnya yang terakhir. Ketika dia menarik telapak tangannya dan berbalik, tubuh Shen Wuqing yang compang-camping telah hancur menjadi debu mayat yang halus. Itu dengan cepat menyatu dengan kabut abu-abu yang menembus aula yang ditinggalkan dan menghilang sepenuhnya. Pintu terbuka, dan Shen Wei perlahan melangkah melewati dua wanita tua yang menjaga di luar pintu masuk. Pintu kembali menutup di belakangnya sekali lagi. Tadinya saya akan meninggalkan jenazahnya untuk dibawa kembali ke keluarganya,
Tetapi karena dia berani tidak menghormati ibu, saya tidak punya pilihan selain mencerai-beraikannya seperti debu. Bawalah pesan ini kepada keluarga Shen Wuqing, meskipun ia adalah pembawa esensi ilahi, Shen Wuqing adalah seorang wanita yang tidak berguna dan bodoh yang tidak hanya merasa tidak berterima kasih atas kebaikan yang telah ditunjukkan ibu kepadanya, namun juga berani menentangnya. Sebagai hukuman, tubuh dan jiwanya dihancurkan dan dikubur dalam debu jurang, dan mereka, keluarga Shen Wuqing, tidak lagi layak menerima rahmat ilahi dari ibu. Mereka punya waktu 24 jam untuk pergi dari kerajaan malam abadi Tuhan. Mereka tidak akan pernah kembali. Jika mereka berani membangkang, mereka akan dimusnahkan hingga 9 generasi. Putri ilahi dari kerajaan Tuhan seharusnya setinggi bintang di langit. Tak seorang pun menyangka bahwa kematian seseorang akan begitu mudah dan tragis. Tidak seorang pun, kecuali itu adalah putri ilahi dari kerajaan malam abadi Tuhan. Cahaya yang bersinar di langit malam abadi tidak berbeda dengan cahaya di kerajaan Tuhan lainnya, namun rasanya seperti tidak ada cahaya sama sekali. Yang ada hanyalah tirai kegelapan abadi. Dan itulah mengapa dewa sejatinya diberi judul, Yanyai alias malam menjijikkan. Di dalam aula yang ditinggalkan, suara jiwa yang sangat lemah hingga hampir tak terlihat terdengar. Kakak Pan, saya minta maaf. Pada akhirnya, aku tidak bisa melarikan diri. Aku tidak akan pernah bisa menanggapi harapan dan harapanmu lagi. Tapi, saya tidak pernah menyesali keputusan saya, dan saya tidak akan pernah. Hanya ketika aku mengingat namamu, aku merasa seperti aku benar-benar hidup. Saya minta maaf. Dengan itu, suara sedih dan menyayat hati itu menghilang selamanya. Bumi itu tandus dan tandus. Langit sangat gelap sehingga sulit untuk melihat jauh. Angin menderu-deru merupakan ratapan abadi yang tidak akan pernah pudar. Bagi warga 4 wilayah ilahi, ini adalah pemandangan yang mungkin mereka temui dari waktu ke waktu. Tapi di dunia ini, itu adalah hal yang lumrah. Nama dunia ini adalah Abis. Bencana yang disebut debu jurang terjadi di mana saja dan di mana saja di dunia ini. Ia terus-menerus memakan segala sesuatu yang ada, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, seperti orang-orang di belahan dunia lain yang menghirup udara. Sekuntum rumput hijau, sekuntum bunga yang tidak perlu terlalu indah, ini adalah keajaiban yang bisa dijalani orang-orang di dunia ini seumur hidup dan tidak pernah dilihatnya. Itu karena mereka hanya ada di kerajaan Tuhan, dan tanah tertinggi yang dikenal sebagai tanah suci. Bagi mereka, hal normal di dunia ini adalah pembusukan, umur pendek, kematian, tulang layu, debu jurang, binatang buas jurang, dan hantu jurang. Angin menderu-deru begitu kencang seperti auman binatang buas di jurang. Hanya butuh sekejap lautan pasir menutupi langit. Ini adalah gurun tempat badai pasir yang dahsyat bisa terjadi kapan saja. Letaknya juga dekat dengan tepi kabut tak berujung, jadi binatang buas, sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada badai pasir, bisa muncul kapan saja. Akibatnya, sangat sedikit orang yang mengunjungi tempat ini, atau bahkan sama sekali. Namun hari ini bukanlah hari tanpa kehidupan. Dua sosok terlihat melayang di langit setelah badai pasir sedikit mereda. Mereka adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu memiliki tubuh yang tinggi dan berotot. Ciri-cirinya kokoh dan matanya tajam. Separuh tubuhnya berlumuran darah, dan dia menyeret lengannya yang setengah tertekuk di depannya. Ada luka mengerikan yang membentang dari lengannya sampai ke tulang rusuk kirinya, dan jika dilihat lebih dekat akan terlihat bahwa luka itu mengeluarkan kabut abu-abu. Pria itu mengatupkan giginya sedikit, tapi selain itu dia tampak tidak terganggu.
Dia terus menggunakan aura dalam kekuningan untuk menekan lukanya. Wanita di sebelahnya mengenakan jubah kuning angsa. Dia tampak sangat kecil dan lembut di samping pria itu. Wajahnya menakjubkan, dan dia memancarkan aura hebat yang hanya diremehkan oleh orang bodoh. Namun saat ini, matanya penuh kekhawatiran. Rambut panjangnya diikat ke belakang. Di bawah rambutnya ada jubah emas muda dengan pola berpotongan di atasnya. Cahaya kuning dalam yang beredar di seluruh pola dengan jelas menandai jubah itu sebagai benda pertahanan kuat yang dipenuhi energi dalam bumi tingkat tinggi. Kita akan mencapai ibu kota hanya dalam 9 jam lagi. Mata wanita itu terus tertuju pada luka pria itu. Kamu harus bertahan sampai saat itu tiba, kakak ke-9. Jangan khawatir, suster muda Lingzu. Meski terluka parah, mata pria itu tampak sekuat pedang yang berat. Ini hanyalah luka daging. Ini mungkin terlihat menakutkan, tapi sebenarnya tidak ada apa-apanya. Tapi, kekhawatiran di mata wanita itu tidak berkurang sedikit pun. Dia berbisik setelah ragu-ragu sejenak, saya khawatir ini akan memengaruhi kemampuan Anda untuk tampil di masa mendatang. Tidak akan. Pria itu dengan paksa mengubah topik pembicaraan dengan jawaban tegas, saya akui bahwa itu adalah pengalaman yang lebih mengerikan daripada yang saya perkirakan, tetapi keselamatan Anda sepadan dengan pengorbanannya. Kalau tidak, saya bisa mati ribuan kali dan masih belum bisa mengimbangi tuan atau sekte. Wanita itu menggelengkan kepalanya sebelum menggenggam lengan kanannya dengan lembut. Kamu tidak perlu bertindak sejauh ini untukku. Saya lebih suka jika Anda selalu mengutamakan keselamatan Anda, dan yang lainnya di urutan kedua. Bukan hanya saya saja yang berpikiran seperti ini. Dinasti Helian dan Sekte sama-sama tahu bahwa keselamatan Anda jauh lebih penting daripada keselamatan saya. Itu sebabnya kamu tidak boleh membahayakan hidupmu seperti ini lagi. Jangan lupa bahwa kamu adalah Mo Changying. Anda adalah masa depan dan harapan dinasti Helian. Tapi Mo Changying menjawab dengan acuh tak acuh dengan nada yang tidak menerima teguran, tidak ada yang lebih penting di dunia ini selain keselamatanmu. Helian Lingzu sudah menduga tanggapan ini, jadi dia tidak mengatakan apapun lagi dan membuang muka. Sambil menatap badai pasir yang tak berujung di depan mereka, dia berkata, kabar baiknya adalah kami tidak keluar dengan tangan kosong meskipun ada bahaya yang kami hadapi. Kabar buruknya adalah risikonya tidak sepadan, ya. Kedua tatapan mereka tertuju pada satu titik badai pasir pada saat yang bersamaan. Itu karena siluet muncul di balik badai pasir yang selalu berubah. Duo ini segera meningkatkan kewaspadaan dan memfokuskan persepsi spiritual mereka. Siluet itu dengan cepat mendapatkan kejelasan dalam penglihatan mereka. Itu adalah seorang pria berpakaian compang camping dan berlumuran darah. Luka Mo Changying cukup parah, tapi itu bahkan tidak terhitung sebagai goresan jika dibandingkan dengan luka pria ini. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan bekas luka. Kemanapun mereka memandang, mereka hanya bisa melihat daging robek dan tulang putih, tidak ada 1 inci pun di tubuhnya yang benar-benar menakutkan untuk dilihat. Mereka telah menyaksikan banyak orang terluka dalam hidup mereka, tapi ini adalah luka terburuk yang pernah mereka temui. Yang tidak bisa dipercaya adalah dia sedang berjalan. Badai pasir masih bertiup, dan dia tampak seperti akan terjatuh kapan saja. Setiap langkah yang dia ambil mengambil sedikit lebih banyak dari tubuhnya yang compang camping, tapi dia terus berjalan seolah didukung oleh kemauan yang murni. Apa yang sebenarnya terjadi pada orang ini? Bagaimana dia bisa mendapatkan luka seperti itu? Helian Lingzu berseru kaget. Abaikan dia. Ayo pergi, kata Mo Changying sambil mengalihkan pandangannya.
Simpati terhadap orang luar adalah gagasan paling bodoh dan termurah yang bisa dimiliki seseorang di Abyss. Itu adalah sesuatu yang dipelajari setiap penghuni Abyss sejak mereka lahir, dan hukum paling dasar untuk bertahan hidup. Helian Lingzu juga tidak ragu untuk membuang muka. Pada saat yang sama, mereka mengidentifikasi aura mendalam pria misterius itu. Dia adalah Divine Sovereign tingkat 10, seseorang yang benar-benar berada di ambang menjadi Divine Master. Memalukan, duo ini akan terbang lebih lama sebelum Helian Lingzu tiba-tiba melihat ke belakang. Mungkin itu untuk memuaskan rasa penasarannya, atau mungkin karena hal lain. Bagaimanapun juga, dia kembali menatap pria yang terluka itu dan menyadari bahwa pria itu kebetulan juga sedang melihat ke atas. Mata mereka bertemu. Pada saat itu, dia merasa seperti ada yang menyengat jiwanya. Apa yang dia lihat bukanlah sepasang mata, melainkan sepasang danau berbintang dengan latar belakang kegelapan tak terbatas. Wajahnya berlumuran darah beku dan bekas luka yang menakutkan, dan secara objektif dia harus menjauh seolah-olah dia telah bertemu monster dalam mimpi buruknya. Namun, wajahnya yang seperti pedang dan matanya yang sepertinya menarik jiwanya. Bibir pria itu bergerak seolah sedang mencoba mengatakan sesuatu. Namun, kekuatannya melemah, dan matanya perlahan tertutup sebelum dia bisa melihat apapun. Satu langkah terakhir kemudian, dia perlahan jatuh ke depan dan menghantam tanah dengan suara keras, tidak bergerak. Siluetnya juga mulai menghilang dengan cepat di balik badai pasir yang semakin besar. Sekali lagi, Helian Lianzu merasa seperti ada yang menyengat jiwanya. Dia tiba-tiba berhenti dan bergumam dengan linglung, kita harus kembali dan menyelamatkannya. Kita harus. Mo Changying terkejut dengan ledakannya. Sebelum dia menyadarinya, Helian Lianzu telah terbang kembali ke sisi pria yang terluka itu.